Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elien, nomor induk mahasiswa 20201411022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Palembang. Di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan remaja saat pandemi COVID-19. Video ini merupakan tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Individu 2 Remaja, dosen pengampu Ibu Endang Surpioni MPD. Yuk kita simak materi berikut. Penyebaran COVID-19 yang terjadi membuat kita semua mengalami berbagai perubahan yang serba mendadak. Perubahan ini menuntut kita untuk menjadi pribadi yang harus menyesuaikan diri dengan mudah. Perubahan yang terjadi ini juga menimbulkan dampak atau permasalahan pada remaja saat pandemi COVID-19. Jika ditinjau dari perkembangan aspek remaja, periode remaja adalah periode pencarian identitas yang mana pada tahap ini remaja dihadapkan pada tantangan untuk menemukan identitas dirinya. Dengan adanya pandemi, remaja mengalami keterbatasan dalam menjalani aktivitas yang merupakan pencarian identitas dirinya, dan tidak semua orang bisa menjalaninya dengan mudah. Orang tua dituntut untuk peka terhadap munculnya sejumlah masalah yang dialami remaja saat pandemi. Permasalahan remaja pada saat pandemi COVID-19. Masalah pertama yaitu mengalami masalah kesehatan mental. Mengapa demikian? Karena pandemi COVID-19 ini membuat remaja terisolasi. Mereka jadi kehilangan momen untuk mengobrol, sharing, atau sekarang berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Kondisi semakin parah karena pandemi COVID-19 seakan tidak ada ujungnya. Hal ini membuat remaja dilanda kebosanan tingkat tinggi. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menurunkan kondisi kesehatan mental remaja. Permasalahan kedua yaitu masalah hambatan belajar. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan proses belajar dan mengajar dilakukan secara daring atau online. Remaja mengikuti pembelajaran melalui sistem daring. Melalui sistem daring tersebut, remaja mengalami masalah hambatan belajar karena adanya kendala, terutama kendala akses internet. Nah, yang ketiga, terbatasnya interaksi sosial. Mengapa dikatakan masalah? Karena interaksi sosial yang terjadi terbatas sejak adanya pandemi COVID-19 membuat remaja lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Penggunaan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain menjadi kewajiban, serta berkurangnya kontak mata saat sedang berinteraksi. Masalah yang keempat yaitu motivasi belajar berkurang. Di mana pandemi COVID-19 ini ternyata semakin banyak masalah. Misalnya, siswa telat masuk belajar, kemudian orang tuanya kurang mendukung. Masalah kota, keluhan dari orang tua karena adanya anaknya susah bangun untuk belajar dan lain sebagainya. Masalah yang kelima yaitu masalah terbatasnya aktivitas fisik. Pada masa pandemi COVID-19 ini, aktivitas fisik pun terbatas seperti bermain, ekskul, atau bahkan mengobrol di lorong-lorong sekolah merupakan hal yang bersifat rekreatif bagi remaja. Di rumah aja yaitu rasa bosan muncul. Nah, masalah yang keenam yaitu remaja kecanduan internet.
permasalahan yang muncul pada remaja saat pandemi COVID-19 ini adalah remaja kecanduan internet. Ditemukan dalam penelitian bahwa kondisi rumah tangga dan pengasuhan juga penting. Remaja yang tidak dekat dengan orang tua memiliki resiko lebih tinggi untuk terserat ke dalam penggunaan internet yang merugikan. Penggunaan internet yang bermasalah juga menjurus pada prediksi keberhasilan akademis yang lebih buruk. Hal itu terjadi karena banyaknya waktu yang dihabiskan yang digunakan untuk berinternet dapat mengganggu ritme tidur dan pemulihan remaja. Dengan begitu, kinerja belajar menjadi semakin buruk. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu masalah harus menghadapi rasa kecewa. Jadi remaja bisa kecewa akibat kehilangan sesuatu yang mereka senangi seperti kegiatan sekolah, hangout, serta weekend, menonton konser atau wisuda yang terpaksa dibatalkan. Nah, itu saja permasalahan remaja pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara kita membantu mengatasi masalah remaja ini? Dengan cara, menurut Alzena, pada usia ini remaja seharusnya tidak egosentris. Mereka sudah bisa melihat masalah apa yang terjadi di sekitarnya. Karena itu bisa mengarahkan remaja agar merasa bermanfaat bagi orang lain. Dengan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah yang ada, remaja dapat berlatih simpati dan merasa lebih berarti. Demikian permasalahan remaja pada saat pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Meskipun sekarang masih pandemi, kita harus semangat belajar. Jaga kesehatan dan yang terpenting jangan pernah menyerah. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.